Hai, welcome to this channel. Oke, sedih udah episode terakhir aja ini, A Girl in the Tree Sweetheart. Aku suka banget sama drama ini. So, kita lihat langsung aja ya gimana episode terakhirnya. Toma menggoda Misaki. Ia mengucapkan selamat padanya karena semalam menjawab perasaannya Kanata. Misaki tidak mengatakan yang sebenarnya. Toma senang sekali karena Misaki dan Kanata akhirnya menjadi pasangan. Chiaki datang dan dia bilang pada semuanya bahwa ada kritikus makanan, Kenichi Watase, yang akan datang ke restoran mereka. Malam harinya di rumah, Kanata ambil minum di kulkas. Misaki memberanikan diri untuk bertanya pada Kanata, apa Misaki membuat kesalahan? Dasar, si Kanata. Jawabnya cuma, aku berubah pikiran. Chiaki menemui Misaki untuk wawancara besok. Chiaki menyadari hari ini Misaki terlihat kurang sehat dan memaksakan senyum. Bukankah itu karena Kanata? Misaki akhirnya cerita kalau dia dicampakkan oleh Kanata. Kanata berubah pikiran. Chiaki masuk ke kamar Kanata dan memberikan kertas untuk interview besok. Chiaki sudah tahu Kanata menolak Misaki dan dia bilang kalau rasanya karena Chiaki. Tahu-tahu langsung si Kanata mutus kalimatnya. Itu bukan karena Chiaki. Tapi dia nggak ngomong alasannya ngasih itu apa. Misaki menangis. Hari berikutnya, Kanata ngomongin tentang dining out kali ini. Kanata bilang temanya akan menampilkan keindahan dari bahan tersebut. Ohashi menelpon Misaki. Kanata juga melirik Misaki sedikit. Kemudian Misaki bertemu dengan Ohashi. Ia menanyakan perasaan Misaki setelah terlihat dalam dining out. Misaki sangat termotivasi. Kedepannya dia akan berusaha lebih keras. Ohashi menunjukkan profil sebuah toko dessert terkenal di New York. Ohashi tanya nih, Sakurai, apa kamu mau pergi ke New York? Misaki kaget. Misaki kembali ke Seasons, tiba-tiba ada seorang cewek masuk. Kata Kanata, cewek ini datang untuk wawancara menjadi koki roti. Kanata mempersilahkannya duduk untuk wawancara. Misaki terlihat terluka karena Kanata bilang dia akan merekrut koki kue yang baru. Chiaki tidak tahu menahu tentang perekrutan baru ini. Apa ini karena Misaki? Kanata berkata dia melakukan ini demi restoran. Ponsel Chiaki berdering. Kanata lalu pergi meninggalkan Chiaki. Misaki duduk melamun di pinggir laut. Chiaki menemui Ohashi-san dan membicarakan tentang Misaki. Ohashi merasa bekerja di New York adalah kesempatan bagus untuk karir Misaki. Kanata juga setuju dengan ini. Kanata juga meminta rekomendasi Ohashi koki kue untuk Seasons. Chiaki terkejut mengetahuinya. Misaki menunggu Kanata, dia meminta penjelasan dari Kanata, kenapa merekrut koki kue baru tanpa bicara pada Misaki dulu. Kanata dengan dingin mengatakan kalau dia tidak perlu memberitahu Misaki. Kanata hendak menghindar, tapi Misaki menahan. Masalah pekerjaan dan hubungan mereka adalah dua hal yang berbeda. Kanata bilang, aku mencari koki kue yang lebih baik demi kepentingan restoran. Kemampuan sangatlah penting. Aku sebel banget sama Kanata. Misaki masih tidak bisa menerimanya. Bukankah mereka sudah bekerja bersama selama ini? Kanata mau pergi lagi, tapi ditahan Misaki lagi. Kanata pikir Misaki lah yang mencampur adukan perasaan pribadi dan pekerjaan. Kanata kembali ke kamarnya. Dia meramas profil koki kue barunya. Misaki sangat terluka dengan ucapan Kanata. Kanata sendiri di kamarnya pun merasa berat dengan keputusannya tersebut. Pagi hari, Misaki bicara dengan Chiaki. Dia ingin pergi ke New York. Chiaki mengerti karena ini sudah keputusannya. Chiaki menyebut Kanata itu tidak pintar. Tapi memang sudah sifatnya seperti itu. Apa tidak apa-apa melepaskannya begitu saja? Kanata merasa tidak ada yang salah dengan itu. Misaki di rumah, dia baru selesai bicara dengan seseorang di telepon. Chiaki kini bersama Toma. Toma bertanya, haruskah mereka memberitahukan Misaki yang sebenarnya? Chiaki bilang, pernahkah kau melihat Kanata bersikap seperti ini? Walaupun menderita, Kanata menahan perasaannya demi kebaikan Misaki. Karena dia telah memutuskan kita harus menghormati keputusannya. Oi, Chiaki, baik sekali dia. Namanya juga kakak. Chiaki menemui Kanata, mengatakan keputusannya Misaki. Kanata hanya bilang, benarkah? Dasar Kanata. Misaki mengunjungi tempat hiburan Nobuyuki. Himura meminta Misaki mengingatnya dan Mikako ketika sedih nanti. Di Seasons, Higashimura mendatangi Seasons. Dia juga dengar Sakura Misaki akan pergi ke New York. Kanata bilang itu bukan urusannya. Higashimura merasa itu urusannya. Selain menginginkan Seasons, dia juga menginginkan Kanata dan Misaki. Oh, udah satu set ya dia ya, Kanata sama Misaki.
Katanya kalau Misaki pergi, ya dia kecewa. Malam hari nih, Chiaki dan Toma mengadakan pesta perpisahan untuk Misaki. Makanan banyak. Kanata duduk di kursi menatap kegembiraan ketiga orang itu. Mereka berfoto, Toma mengajak Kanata, namun Kanata tidak beranjak. Musim panas cepat sekali berlalu. Toma kembali mengungkit pertemuan Kanata dan Misaki dulu. Mereka saling tuduh sebagai stalker. Bagi Toma, dia dan semuanya merasa beruntung karena keberadaannya Misaki di rumah mereka. Chiaki juga setuju. Musim panas yang menyenangkan. Oh, aku juga mau dong musim panas yang menyenangkan. Toma mendekati Kanata. Kanata ingin mengatakan sesuatu pada Misaki. Misaki dan Kanata bertatapan. Kanata lebih memilih pergi ke Seasons untuk persiapan besok. Misaki sudah selesai mengemasi semua barangnya. Ponselnya berbunyi. Toma rupanya mengetek Misaki di Instagram. Misaki tersenyum melihatnya, tapi Kanata membuatnya sedih. Ia melihat lagi foto-foto selama musim panas ini, juga saat pertama kali datang ke sauna. Wah, aku suka banget sama foto ini, foto santai mereka berempat. Suka deh. Kanata sehabis mandi, dari jendela ruang tamu dia menatap kamar Misaki yang tertutup tirai. Kemudian Kanata naik ke kamarnya sendiri. Misaki mendongak menatap jendela kamar Kanata. Kanata duduk di pinggiran jendela, membuat Misaki menutup tirai kamarnya. Esok harinya nih, kamar yang selama musim panas ditinggali Misaki sudah kosong. Rumah terasa sepi. Sebelum pergi, Misaki memandangi rumah keluarga Shibasaki. Dia membungkuk berterima kasih karena telah memberikan kenangan yang indah selama ini. Toma bilang, kau terlalu dingin, kau pergi tanpa berpamitan. Chiaki bilang, setidaknya biarkan kami mengantarmu. Misaki berterima kasih pada keduanya. Toma langsung pura-pura mewek. Chiaki bersyukur Misaki datang kemari di musim panas. Kanata ada di laut. Karena melihat orang-orang berfoto dengan pose melompat, dia teringat saat memotret Misaki. Ingat melulu dasar orang dingin Kanata. Tapi aku suka sih. Pertemuan pertama mereka. Misaki tidak langsung pergi, dia berbalik menuju ke Seasons dahulu. Dia ingin menyimpan Seasons dalam ingatannya. Dia lihat dapur, semua tentang Kanata. Cekcoknya dulu, angkuhnya Kanata. Kemudian mereka akrab, dan perasaan cinta yang muncul tanpa diduga. Misaki bertemu Kanata di jalan. Rupanya Kanata berselancar tadi. Apa ombaknya besar? Kanata hanya menjawab, sepatah saja. Misaki bilang, jaga dirimu. Oh, take care. Kanata kembali menjawabnya singkat. Misaki bertanya, bisakah Kanata mengatakan hal lain? Kanata merasa tidak ada yang perlu diucapkan. Misaki melangkah lagi. Di dekatnya Kanata, ia mengatakan, kalau begitu sampai jumpa. Kanata langsung berjalan pergi. Astaga Kanata. Misaki memanggilnya. Kanata tetap menyebalkan sampai akhir. Sikapnya dingin dan suka merendahkan orang lain. Sebenarnya Misaki beberapa kali menaruh paku payung di sepatunya Kanata. Bagi Misaki musim panas ini sangat menyenangkan. Ia berterima kasih, dan musim panas yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bye-bye, kata Misaki. Kanata menoleh, menatap kepergian Misaki. Di restoran, yang kritikus makanan, Watase, sudah datang ke Seasons. Chiaki menyambutnya. Di bandara, Misaki melihat papan jadwal. Menarik kopernya, tanpa sengaja dia melihat seseorang sedang membaca artikel tentang Kanata Shibasaki. Oh, muncul di majalah Kanata Shibasaki. Misaki melihat artikel tentang Kanata. Kanata mengungkapkan musim panas ini adalah titik balik. Di Seasons, Kanata melihat notes dari Misaki berbentuk wajan lucu. Terima kasih, maaf, tidak minta maaf secara langsung kepadamu. Misaki memandangi wajah Kanata di majalah dengan senang. Kanata, dia teringat kembali kebersamaannya dengan Misaki dulu. Ia menahan diri untuk menangis. Nangis juga lu akhirnya Kanata. Kanata meremas notes itu. Chiaki bertanya ada apa dengan Kanata. Kanata minta maaf. Chiaki menyodorkan kertas ke Kanata. Kalau Kanata bergegas, ia bisa bertemu Misaki nanti. Untuk tamu, mereka kali ini serahkan saja pada Chiaki dan Tahuma. Oh, dua saudara ini kamu keren sekali. Padahal nggak ada rencana mereka. Di bandara, Misaki hampir berangkat. Kanata ngejar pakai taksi. Keburu-buru dia. Kanata sudah sampai di Bandara Haneda.
Dia berlarian mencari Misaki, lalu mereka bertemu. Misaki malah memarahi Kanata. Ngapain kamu di sini? Kamu kan harusnya di restoran. Kanata mengejek Misaki. Bajumu kotor. Misaki menjawab, ya bajuku kena es krim. Tadinya mau ganti, tapi koperku udah naik. Gitu. Misaki penumpang terakhir yang dipanggil. Sampai jumpa, kata Misaki. Misaki pergi meninggalkan Kanata. Dia menunduk sedih. Kanata memanggilnya dengan keras. Misaki, cie. Misaki kaget, dia berbalik badan. Kanata memeluk Misaki. Ini pertama kalinya Kanata memanggil namanya. Oh, kalian lihat sendiri aja ya. I love you, aku akan selalu berada di sisimu, kata Kanata. Tapi aku harus ke New York, kata Misaki. Kanata menghentikan Misaki dengan Misaki kemudian memeluk Kanata lagi. Dia senang sekali, Misaki juga akan selalu berada di sisinya Kanata. Mereka saling menatap dan berciuman. Sekolah dunia milik berdua. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sisimu. Jadi tetaplah berada di sisiku juga. Chiaki menulis, hari ini kami tutup karena tidak ada koki. Kami mohon maaf. Di rumah, Toma menatap aneh pada kue buatannya yang gosong. Fuka juga ada di sana untuk membantu persiapan. Kaede sedang memainkan piano ditunggui oleh seorang pria asing. Manami menulis surat untuk Kanata, Shibasaki Kanata. Wakaba merayakan Natal dan banyak orang yang mengenakan kostum Santa. Chiaki pulang ke rumah, Toma dan Fuka menyambutnya. Lalu Toma menunjukkan sesuatu pada Chiaki. Di New York turun salju. Kalian tahu waktu aku buat ini tuh senyum-senyum sendiri. Aduh, ngelihat orang pacaran. Misaki dan Kanata berjalan berdampingan. Misaki heran karena Kanata datang ke New York tanpa membawa apa-apa. Apa kok baik-baik saja di sana? Ya, apa sih Sons baik-baik saja? Lumayan. Sudah aku katakan jangan hanya bilang baiklah atau lumayan. Misaki kesal, sudah sekian lama tidak bertemu, seharusnya ada banyak hal yang bisa diceritakan. Kanata berhenti sejenak, dia bilang, tidak ada banyak yang bisa diceritakan. Hitung 3, 2, 1, hitung mundur. Pohon Natal di belakang Kanata dan Misaki menyala. Misaki mengambil foto bersama Kanata. Kanata berjalan lagi. Dan Kanata berhenti, terus dia berbalik. Apa yang kau lakukan? Misaki bilang, tidak ada. Misaki kedinginan dan menggosok kedua telapak tangannya. Kanata langsung menggenggam tangan Misaki, keduanya tersenyum. Misaki bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kanata bilang, ikuti saja. Jangan banyak bertanya. Aku tuh senyum-senyum sendiri tau gak sih waktu lihat ending dari episode ini. Suka banget sama mereka. Dasar Kanata yang akhirnya menyerah dengan keangkuhannya dia. Apalagi yang Chiaki sama Toma itu, yang sama sekali gak ada rencana, padahal mereka menghadapi orang penting. Chiaki. Thank you for watching. Untuk episode 10, Tsukina Hito ga Miru Koto atau A Girl and the Three Sweethearts. Sampai jumpa lagi.